Oke, untuk yang pertama kita akan membuat database-nya dulu. Untuk membuatnya kita menggunakan perintah create database ya. Database kita namai furniturku gitu ya. Nah, kita langsung seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memakai database-nya dulu menggunakan use furniturku. Nah, seperti ini kita langsung enterkan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya awalnya saya menggunakan 5 buah tabel, membuat 5 buah tabel dari ERD, tapi katanya Bu Nadia bisa disimpelkan saja, jadi kita buat sekitar 3 tabel saja. Tabel pertama yaitu ada di tabel furniturnya ya, yang pastinya. Create table furniture dulu. Nah, terus kita lanjut seperti ini kurang lebihnya ya. Terus kita enter kan. Yang pertama ada untuk isinya ada ID-nya dulu. Itu nanti yang paling penting itu di ID-nya dulu. Jadi furniture seperti ini. Terus kita kasih in sama auto increment. Nggak lupa juga sama primary key-nya. Nah, seperti ini ya. Terus kita lanjut, kita koma enter. Nah, untuk selanjutnya kita membuat nama furniturnya. Kita menggunakan varchar di 100-an. Biar lebih lega. Nah, terus kita lanjut untuk harga. Harga ini kita pakai in saja. Terus kita lanjut di koma enter. Yang terakhir ada stok ya. Untuk stok ini kita samain. Terus kita enter, ditutup sama titik koma seperti ini, langsung kita enterkan. Nah, oke. Untuk selanjutnya yang pertama ini kan tadi ada ID furniture. Ini sebagai primary key alias penanda ya, yang unik. Ya, maksudnya yang unik-unik lah. Terus untuk auto increment yang ini berarti ID bertambah otomatis. Ini otomatis untuk menambahkan ID di nanti pokoknya di foreign key itu sangat ngaruh sekali. Terus untuk varchar ini untuk teksnya, jumlah teksnya, untuk in ini untuk angka. Nah, terus kita lanjut membuat insert into dulu untuk contoh isi di tabel furniturnya nanti. Ini kita insert into dulu, nggak apa-apa. Furniture seperti ini. Terus kita kurung buka nama furniture dulu ya, berarti ya. Ini kita sesuaiin dengan isi tabel yang di atas. Seperti ini. Nah, furniture langsung kita koma saja. Harga sama yang terakhir ada di stok. Langsung kita tutup. Terus kita enterkan ya. Kita kasih values bahasanya ya. Seperti ini. Kita enterkan, kita isi. Nah, untuk isinya seperti ini. Contoh ya, meja kayu. Biasanya ya. Meja kayu. Terus kita komakan langsung karena ini kan tadi kan ada harga. Harga karena itu adalah angka, kita nggak perlu kasihkan tanda petik lagi. Ini langsung saja kita kasihkan contoh ya 1.500.000 masuki. Terus kita lanjut. Untuk stoknya kita kasih stok di 10 saja. Sepertinya kurang lebihnya. Kita tutup, kita kasih koma, terus kita enter di bawahnya. Ini juga sama ya. Ini tak kasih contoh sekitar 3 saja. Ada kursi santai. Buset, kursi santai. Terus kita lanjut. Kita komakan saja di harga kita 500 deh. Nah, ini cuma andai saja ya. Fiktif. Terus stoknya di 20. Contohnya seperti ini. Kita lanjut. Yang terakhir ada di lemari. Lemari minimalis namanya.
biar lebih gampang buat inget-ingetnya ya. Terus kita lanjut, untuk harganya di sekitar 2 jutaan deh. Nah seperti ini, terus kita stoknya di 5 saja. Nah untuk ini seperti ini ya, kita langsungkan saja di titik koma, langsung kita enter. Nah klik oke. Nah untuk selanjutnya kita akan membuat tabel customer ya. Tadi kan furniture sudah, nah tinggal customer sama pesanan. Kita buat customernya dulu. Untuk ini lebih simpel ya, karena isinya cuma kayaknya nomor nama sama nomor HP. Create tabel seperti ini, customer, kurang lebihnya hampir sama yang awal tadi, customer seperti ini ya. Nah kita lanjutkan, terus jangan lupa ID customernya itu penting ya, ID-nya itu yang paling penting loh buat nanti foreign key-nya. Customer seperti ini, itu kita pakaiin lagi sama auto increment ya, seperti ini. Lanjut ke primary key. Buat primary key sama auto increment itu bebas ya, mau di belakang atau di depan atau ditukar-tukar juga bisa, yang penting masih satu baris kayaknya ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kita lanjut, ada nama varchar, nama tapi kita kasihkan varchar karena ini jumlah ya, menentukan jumlah juga. Seperti ini, kita kasih 100 saja, siapa tahu namanya juga panjang ya kan. Kita lanjutkan, yang terakhir ada di nomor HP, ini yang juga agak penting buat pemesanan ya. Nah ini nomor HP juga kita varcharkan saja, walaupun dia nanti bentuknya angka ya. Varchar di 15-an. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Kita langsung enterkan saja, nanti kita langsung tutup ya, karena di atasnya udah terdapat tanda kurung. Kita tutup seperti ini. Nah klik oke, kita langsung bikin contoh isinya ya. Oke lanjut, kita sekarang ke menambahkan contoh-contoh isinya ya. Untuk tabel customer tadi, ini kita perintahnya hampir sama kayak yang kita masukkan tadi di tabel furniture yang pertama, yaitu kita insert into. Nah terus kita buka seperti ini, nama ya, sesuai isi, berarti nama kita langsung spasikan sama nomor HP seperti ini. Langsung kita kurung tutup, karena ini isinya tabelnya cuma 2, kita ketik 2 saja. Kita enter, kita ketik values ya. Nah kita enter lagi. Nah baru kita tambahkan contohnya. Siapa ya, Adi, kita Adi dulu, contoh Adi kita tambahkan. Terus ini untuk nomornya juga random, nggak apa-apa ya, seperti ini ya. Terus nah seperti ini, kita tutup, langsung kita spasikan, koma langsung kita enter. Nah ini bebas kita isi yang lainnya ya, ini cuma contoh doang kok. Rahmat kita kasih 1, terus kita lanjut seperti ini ya. 5 seperti ini. Kita tutup, kita kasihkan koma, kita enter lagi untuk yang terakhir ya, karena yang tadi tempat furniturnya ada 3, kita juga samakan 3 deh kalau gitu. Seperti ini, city kita kasih nama city seperti ini. Nah untuk nomor HP-nya juga sama, ini tinggal ngawur saja nggak apa-apa, 08 3456. Nah sudah seperti ini ya contohnya ya. Ini tinggal kita titik komakan saja, langsung kita. Nah oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel tentang pesanan, tabel mengenai pesanan ya. Sebenarnya bersama, cuma ini agak panjang ya, karena ini ada foreign key-nya yang menghubungkan antara tabel-tabel sebelumnya.
seperti ini kurang lebihnya, ke tabel pesanan. Nah, kita langsung buka seperti ini. Pertama kita tuliskan ID pesanannya dulu ya, yang paling penting pesanan. Kita in sama auto increment seperti biasa, increment seperti ini. Nah, ada juga kita primary key seperti biasa juga, primary. Oke, seperti ini kita langsung komakan, kita langsung enter ya. Nah, yang pertama tadi kan kita membuat tabel customer ya. Kita tambahin ID customer dulu. ID customer. Ini kita gunakan in. Terus kita lanjut. Yang kedua ada ID furniturnya. Ini sama, kita in saja. Terus kita lanjut untuk isi-isinya ya. Jumlah, isi tabel dari tabel pesanan. Ada jumlah, kita in. Terus kita enter lagi. Terus selanjutnya ada total harga. Total harga. Ini kita pakainya underscore ya. Tidak pakai spasi. Total harga. Kita in lagi. Terus kita koma enter. Ada di metode pembayaran juga, metode pembayaran ya. Kita underscore. Nah, seperti ini kita kasihkan varchar. Untuk metode pembayaran ini kan biasanya kan banyak ya. Aduh, varchar. Nah, ini kita kasihkan di 50-an saja. Seperti ini. Terus kita komakan, kita enter lagi. Nah, ini buat status varchar ya, status varchar. Ini juga kita kasihkan 50-an. Seperti ini. Nah, terus kita koma ke bawahnya. Ini tanggal, date. Tanggal. Kita kasih date. Ya, date ya tanggal. Terus kita lanjut ke foreign key-nya nih. Foreign key yang pertama kita menghubungin ID customer dulu. Bentar. Ini harus sama ya, sama yang ada di tabel yang tadi dibuat. Ada customer, terus di sini juga sama references dari tabel customernya. Seperti ini, terus kita buka, kita kasih ID customer lagi. Seperti ini kurang lebihnya. Terus kita komakan, langsung kita enter, terus kita buat foreign key yang kedua. Yaitu ID furniturnya. Seperti ini. Lalu kita reference gitu ya bahasanya. Sama referencer malah. Sama tabel furnitur yang awal tadi. Sesuai nama ya berarti. Terus kita tutup. Ini pakai ID furniturnya. Seperti ini ya. Terus kita enterkan, kita kurung tutup sama titik koma ini untuk error. 1 hour later. Nah, ini tinggal di enter ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita isi bagian pesanannya ya. Untuk isinya juga sama, kita pakai insert into pesanan. Seperti ini. Terus kita kurung buka dari ID customer ya. ID customer ini nanti di harusnya dua sih, enggak deh, di customer doang. Terus kita tulis lagi di ID furnitur. Oh iya, ID furnitur. Nah, terus kita lanjut di jumlah. Terus kita lanjut di total harga. Kita samakan ya.
Terus ada lagi di metode pembayaran. Maaf. Pembayaran seperti ini. Diteliti ya, soalnya ini juga saya tadi ngulangin agak banyak. Sama status ya. Status ini juga sama tanggal terakhir. Nah, tanggal seperti ini kita tinggal enterkan, tambahkan values ya. Values seperti ini. Kita lanjutkan seperti ini ya. Ini karena ini rata-rata udah pakai int, jadi kita tinggal tambahkan saja dari kayak contoh ya. Ini buat ID-nya 1, terus kita komakan untuk furniturnya, ID furniturnya 1 juga. Terus kita lanjut buat jumlah pemesanan ya tadi ya, berarti kayaknya ya. Ini di contoh 2 saja deh. Terus kita lanjut untuk total harga. Total berarti ini kita contohkan saja mungkin di 3 juta seperti ini. Terus lanjut kita tambahkan metode pembayaran ya, transfer seperti ini. Kita komakan, langsung kita tambahkan lagi lunas statusnya ya. Ini buat statusnya lunas sudah, berarti kita ini cuma contoh doang. Terus untuk tanggalnya mungkin kita ngarang juga di 2026. Terus kita 06, terus 09. Ini cuma contoh doang ya. Kita tutup, kita koma, terus kita enter seperti ini. Ini karena mungkin agak lama jadinya ini tak kopas saja. Nah, kita tinggal ganti satu-satu ini. Seperti ini diganti 2, ini diganti 2. Contoh doang ini ya, kita ganti 4. Terus untuk ini totalnya tak ganti sekitar 2 saja, 2 juta ya. Ini buat transfer biar tak bedain, jadi tak ganti cash seperti ini. Ini juga lunas, nggak apa-apa, tak ganti tanggal 5. Ini tak ganti tanggal 2 mungkin ya. Nah, terus yang terakhir karena yang tadi juga sekitar 33, jadi kita ganti 3 juga. Kita tambahin 3 juga. Benfire ya. Nah, ini buat yang ketiga kita ganti ke 3 ya. 331 boleh ini. 1 enggak apa-apa. Jumlahnya 1. Terus di bagian sini untuk totalnya sama ini enggak apa-apa. Di sini kita ganti transfer saja. Transfer ngutang ya boleh kayaknya ya. Terus di sini belum lunas, ubah ada yang beda. Belum lunas, terus untuk tanggalnya sebentar. Ini 06 set. Nah, ini kita ganti di 21. Nah, seperti ini ya. Terus yang terakhir ini tinggal diganti titik koma saja, langsung kita enter. Oke, query oke ya. Sebentar, untuk langkah selanjutnya kalau nggak salah kita akan update ya, mengubah isi data. Untuk mengubahnya kita contohkan di update pesanan. Ini berarti kita update di tabel bagian pesanan ya. Kita enterkan status seperti ini sama dengan
Contohnya mungkin selesai ya, selesai ini. Nah, selesai terus langsung kita where ya, where id set pesanan terus seperti ini, tambahkan 1. Nah, sepertinya. Nah, query oke. Nah, kita akan melihat isi-isi dari kolom-kolom yang sudah dibuat tadi ya. Yang pertama ada select from, seperti ini, select terus di sini from furniture, furniture. Nah, kita enter. Nah, jadinya sepertinya ya buat yang furniture tadi. Terus kita select from lagi, kita lihat semuanya ya, select from mana tadi, customer, terus kita titik enter. Aduh, wah salah ini, mohon maaf, salah ketik. Set from, aduh ngantuk ini, from customer, kita titik koma, langsung kita enter. Seperti ini isinya ya, sesuai dari yang Rahmat Setiadi. Nanti bisa ditambahin juga, tinggal ditambahin ya. Terus kita lanjut di select from pesanan, seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Seperti yang kita ubah tadi ya, kita kan ada update ini, update pesanan. Nah, status dijadiin selesai. Yang awal kan ada 1, 2, 3. Nah, itu pesanan 1. Ini kan belum lunas. Ini tadi lunas diganti selesai. Seperti itu kurang lebihnya. Terus kita lanjut untuk selanjutnya kita, mohon maaf. Kita akan kita akan melanjutkan perintah delete ya. Kalau delete perintahnya hampir sama kayak yang tadi, kayak update. Tinggal delete terus from, contohnya kita dari customer saja deh, customer seperti ini. Misal customernya sudah nggak ada urusan sama kita, kan kita langsung hapus saja seperti ini. Bentar, kok malah ada tadi koma. Nah, seperti ini langsung where. Gunanya where itu ibaratnya nyari tahu daerahnya di mana gitu loh. Maksudnya daerah tabel yang kita tentuin buat dihapus. Contohnya ID customer seperti ini ya. Di customer kita dari yang ketiga deh. Ketiga seperti ini, kita titik koma langsung enter. 2 hours later. Dan ini untuk perintah delete-nya ini entah kenapa nggak bisa, tapi intinya nanti untuk perintah delete ini gunakan untuk menghapus data dari tabel secara permanen. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke perintah join. Yang pertama ada di inner join ya. Untuk perintahnya seperti ini, kita select dulu pesanan titik ID pesanan seperti ini, langsung kita koma, customer titik nama ya, titik nama seperti ini. Terus lanjut kita enterkan saja, nggak apa-apa, langsung from pesanan ya, seperti ini. Langsung kita inner join customer seperti ini. Terus langsung kita enter sekali lagi on pesanan titik ID
customer, ya kan bener kan, di kasih terus kita sama dengan customer titik id customer, seperti ini ya kurang lebihnya. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini berarti inner join digunakan untuk menampilkan data yang memiliki hubungan di kedua tabel. Contohnya di pesanan yang ID customer itu gunanya tadi yang foreign key itu gunanya untuk menghubungkan satu sama lain ya, ibaratnya. Terus kita lanjut. Yang kedua ada left join. Untuk left join perintahnya hampir-hampir mirip, cuma ini bedanya yang tadinya inner kita ubah jadi where left maksudnya left. Seperti ini. Select customer titik nama terus di koma pesanan titik ID pesanan. Seperti ini, kita langsung enter from customer, terus lanjut. Nah ini yang tak bilang tadi kan inner join customer, sedangkan yang sekarang ini kita buat left join pesanan. Nah seperti ini, tergantung ya, jadi mau yang kayak gimana. Ini tak contohin seperti ini aja gampangnya ya. Terus kita lanjut on customer seperti ini titik id underscore terus ini seperti ini, customer sama dengan pesanan id customer seperti ini. Lalu bismillah kita enter. Nah untuk yang satunya ini dia memposisikan, contohnya yang di atas tadi kan posisinya dari kanan ke kiri, inner, cuma mengelompokkan ya. Kalau yang di posisi bawah ini menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan. Terus kita lanjut di right join perintahnya sama ya, cuma bedanya itu left-nya nanti diganti right. Seperti ini. Select berarti kan right ya. Customer nama, customer kita gunakan customer saja. Customer titik nama terus kita koma pesanan titik id terus ini ada lagi pesanan sebentar, salah, pesanan, terus kita enter from seperti ini, terus customer ya, customer, lalu kita right join pesanan, terus kita enter on customer seperti ini, lalu kita titik id customer, terus sama dengan pesanan titik id customer, harusnya ya customer, terus langsung titik koma kita waduh ini ada yang salah ternyata. Salah ini. Kita ulangi. Select customer nama ID, terus ini ada right join. Nah ini kita ganti dulu. From customer ya, kita enter, kita bentar,
mana tadi, left, right, right-nya mana? Nah, ini right join-nya kita ganti. Duh, salah lagi. Nah, ini kita ganti terus. Nah, bentar. Nah, takut salah lagi nih. Terus kita ke on customer ID customer, pesan ID customer. Oke. Bismillah, enter. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Terus yang terakhir kita ada di cross join. Untuk cross join ini lebih gampang ya, karena nggak terlalu neko-neko. Ya, terus select customer. Contohnya kita titik nama aja. Kita pakai tabel customer, tapi kita pakai kolom yang nama. Nah, terus kita koma furniture. Ya, furniture titik nama juga. Terus ini garis bawah furniture seperti ini. Terus kita enter from customer, terus kita enter kan, langsung cross join furniture. Nah, kurang lebihnya seperti bentar. Ini mohon maaf ada kesalahan kata ya. Kita ulangi kembali. Customer nama enter, ini pakai from customer malah. Customer seperti ini. Kita enterkan, terus terakhir ada yang cross join furniture. Nah, kita enterkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini double malah kayaknya ya. Sebenarnya mohon maaf, ini saya sebenarnya rada kurang paham. Jadi mohon maaf untuk kalau misal ada banyak kesalahan yang mungkin saya tidak tahu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Parent.dtl digunakan untuk membuat struktur database, DML digunakan untuk mengelola data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data, serta join digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.